Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya guru mata pelajaran Teknik Animasi 2 Dimensi dan 3 Dimensi di kelas 11 Multimedia 1 SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Untuk awal tahun ini, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus tetap semangat melakukan pembelajaran secara daring. Untuk yang pertama, dalam materi di bulan Juli ini, kita akan mengenal dulu apa itu animasi. Kita langsung saja. Animasi itu sering kamu dengar, baik itu dari SD, SMP, sekarang sudah SMK. Animasi 2 dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah sering menonton atau menemui contoh film animasi 2 dimensi yang ada di layar televisi. Oke. Apa saja contohnya? Ini saya kasih contoh animasi 2 dimensi. Nah, ini contoh film animasi 2 dimensi yang dibuat secara manual. Itu ada gambarnya. Nanti kita akan mempelajari seperti apa. Ini contohnya. Oke. Itu adalah contoh film animasi 2 dimensi. Nanti kita akan belajar membuat film seperti ini. Kemudian, sebelum kita masuk materi animasi 2 dimensi, animasi ini sering kita jumpai di film-film kartun televisi. Berkat adanya animasi, maka acara televisi menjadi lebih berwarna. Animasi merupakan suatu rangkaian gambar yang digabung dan diproyeksi sehingga terlihat seolah hidup. Artinya animasi itu dibuat dalam bentuk gambar, kemudian digabung seolah mereka atau gambar tadi seolah dia hidup atau bergerak. Itulah animasi 2 dimensi. Animasi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang memadukan unsur-unsur seni dengan teknologi. Artinya seni, artinya kita harus membuat kreativitas sebagus mungkin, kemudian digabungkan dengan teknologi sehingga gambar itu bisa bergerak dengan sendirinya. Dalam membuat animasi dibutuhkan suatu perangkat pendukung seperti kamera, video, perekam suara, software, komputer, dan sumber daya manusia. Artinya peralatan elektroniknya salah satunya adalah laptop. Jadi anak-anak sekalian, untuk memasuki materi ini, belajar di rumah, minimal ada laptop di rumah, supaya bisa dipraktekkan bagaimana teknik membuat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Tuh. Selain punya laptop, anak-anak sekalian harus punya kreativitas. Sehingga membuat animasi itu kita harus mempunyai ide-ide yang cemerlang. Artinya ide-ide yang memang kreativitasnya lebih tinggi atau nilai seninya harus tinggi. Baik anak-anak sekalian, di film kartun biasanya berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Artinya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jenis animasi 2 dimensi itu sifatnya visual. Animasi 2 dimensi dapat dibuat dengan 2 metode, yaitu dibuat secara manual dan komputer. Artinya bisa dibuat secara manual atau menggunakan komputer. Tapi zaman sekarang sudah canggih, itu banyak menggunakan komputer. Teknik animasi 2 dimensi secara manual memungkinkan animator membuat gambar lembaran dulu yang berlapis-lapis. Artinya seorang animator, dia membuat konsep di komputer, dia harus membuat korean dulu lah. Nah, artinya membuat gambaran secara sepintas dulu di kertas, bagaimana bentuk animasi yang akan dia kembangkan. Seperti itu. Pembuatan animasi
Menggunakan komputer diawali dengan adanya software. Nah, ini untuk software kita akan menggunakan Macromedia Flash. Nanti untuk aplikasinya bisa nanti saya share di Google Classroom atau Google Drive. Nanti anak-anak yang punya laptop bisa diambil di Google Classroom seperti itu, ya. Kemudian animasi. Untuk materi animasi 2 dimensi, anak-anak sekalian harus paham dulu apa sih arti dari animasi seperti itu. Animasi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu animo yang memiliki arti hasrat, keinginan atau minat. Animo artinya keinginan, memiliki hasrat atau minat. Selain itu memiliki roh, jiwa atau hidup. Artinya gambar itu benda mati kita buat seolah-olah gambar itu hidup, bergerak ya, seolah gambar itu ada rohnya atau jiwanya, sehingga dia memang menyatu dan berjalan sesuai dengan keinginan animator seperti itu. Adapun jenis-jenis animasi, animasi itu ada namanya animasi 2 dimensi. Ini yang mata pelajaran yang kita bahas sekarang itu adalah animasi 2 dimensi seperti itu, ya. Kita langsung saja masuk, pilih animasi 2 dimensi. Ini belum ada. Oke. Ada juga namanya adalah jenis-jenis animasi tadi. Jenis-jenis animasi biasanya dibuat dengan menggunakan vektor. Animasi 2 dimensi dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Itu Adobe Flash bisa atau Macromedia Flash bisa. Animasi 2 dimensi memiliki jenis animasi yang sering kita jumpai dalam bentuk maupun iklan. Ya, sepertinya contoh film animasi Tom and Jerry. Itu kalau masih kecil dulu sering dengar atau nonton film Tom and Jerry. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip-prinsip dasar animasi. Animasi ini memang sudah sejak lama sudah dikenal. Ini di sini sudah dari 15.000 tahun yang lalu itu di dinding gua itu sudah ada gambar atau lukisan bentuk animasi. Ini nanti materinya akan saya sampaikan di GC, boleh dibaca. Oke. Kemudian lambat laun animasi itu terus dikembangkan. Oke, sampai sekarang yaitu Thomas dan Ollie Johnston memiliki 12 prinsip animasi yang diadopsi dari animasi produksi Walt Disney. Nah, sekarang banyak film-film Disney yang bagus-bagus. Itu. Prinsip dasar animasi. Prinsip dasar animasi awal mula perkembangan animasi dipengaruhi oleh keberadaan komik. Komik seperti di Prancis, Swedia, yang terkenal di komik, Doc Martin, Tintin, banyak sekali jenis komik, nanti boleh dicari. Kemudian mengetahui konsep dasar prinsip animasi. Oke. Prinsip animasi, keinginan manusia untuk membuat gambar yang hidup dan bergerak sebagai bentuk pengungkapan mereka. Hal ini yang mendasari munculnya 12 prinsip animasi. Prinsip animasi adalah fenomena kelemahan mata manusia yang disebut pola penglihatan yang teratur, seperti itu ya. Artinya animasi itu memang dibuat dalam bentuk animasi dalam bentuk gambar yang tidak bergerak, kemudian kita gabungkan seolah-olah gambar itu bergerak, ada jiwanya, ruhnya, sehingga gambar itu seolah hidup, seperti itu. Itulah yang dimasukkan dengan animasi. Kemudian anak-anak sekalian, tugasnya boleh cari tonton film animasi, terserah.
film animasi Tom and Jerry atau apa, buat ringkasan materinya apa dan prinsip animasi apa yang ada di sana, adegan mana yang menerapkan prinsip animasi, kemudian disalin ke catatannya. Tugasnya saya ulang lagi, anak-anak sekalian cari contoh film animasi yang ada di YouTube, kemudian cari di dalam film yang ditonton anak sekalian ringkasan materi untuk prinsip animasi. Nah, artinya prinsip animasi, adegan mana yang menerapkan prinsip animasi dan berikan alasannya seperti itu ya. Kemudian ditulis di buku catatannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip animasi. Ini ada tes formatif. Kemudian langsung saja ada 5 tes formatif. Di antara 5 itu nanti akan disalin di buku catatan atau ditampilkan di GC. GC tugasnya dikumpulkan lewat GC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.